bicara Orde Baru, pasti kita bicara keluarga cendana, Pak Harto dan kroni-kroninya, sedulur-sedulurnya, termasuk menantunya. Kalau kita bicara menantu, ini ada satu sosok Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Nah, Pak Prabowo Subianto ini adalah bagian dari Orde Baru yang pada saat itu berkuasa. Jadi selama 32 tahun Pak Harto berkuasa di Orde Baru dan digulingkan pada Mei 98. Nah, kalau kita gandeng celengkan politik yang sesuatu yang tidak mungkin terjadi, bisa terjadi, begitupun sebaliknya. Kita tarik benang merah dari sosok Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pak Prabowo Subianto ini adalah bagian dari Orde Baru, menantu Pak Harto yang pada saat itu berkuasa dan mencengkram sosok Ibu Megawati yang pada saat itu tidak dikehendaki oleh Orde Baru di politik, apalagi sampai namanya melambung, karena ini menjadi ancaman bagi Orde Baru. Namun sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu terjadi pada tahun 2009, yaitu pada saat perhelatan pemilu Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto yang sebelumnya pada saat rezim Orde Baru ini bagaikan minyak dengan air, bisa bersatu dengan satu visi, satu misi, menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu artinya dalam politik sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Begitupun sebaliknya. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Yang sampai hari ini Pak Prabowo Subianto ini tetap dengan pendiriannya ingin maju sebagai bakal calon presiden. Begitupun dengan PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri ini juga tetap kekeh dengan pendiriannya mengajukan Mas Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Banyak rumor beredar bahwa jika Mas Ganjar ini berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto akan menjadi pasangan yang cukup ideal, karena dua sosok ini sama-sama memiliki visi yang mirip-mirip, yaitu akan meneruskan program Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo Subianto akan meneruskan program Pak Jokowi, begitupun dengan Mas Ganjar Pranowo. Kalau Mas Ganjar Pranowo jelas ya, karena ia diusung oleh partai yang juga mengusung Pak Jokowi dari 2014 dan 2019. Jadi sudah tidak diragukan lagi jika Mas Ganjar Pranowo ini akan meneruskan program Pak Jokowi. Lalu, apakah mungkin terjadi Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar Pranowo? Karena sampai hari ini kalau kita lihat manuver-manuver dari kubu Pak Prabowo sendiri ini sepertinya sulit jika digandengkan dengan Mas Ganjar Pranowo. Apalagi ketika salah seorang tim Pak Prabowo, yaitu Pak Hasyim Joyo Hadikusumo yang merupakan saudara kandung dari Pak Prabowo sendiri, menyerang habis-habisan Mas Ganjar Pranowo. Soal video, memang sih Mas Ganjar Pranowo pernah membuat satu pengakuan yang pada saat itu saya pikir pengakuan Mas Ganjar ini hanya sebuah ilustrasi dalam percakapan di YouTube Deddy Corbuzier. Jadi saya menanggapinya tidak terlalu serius lah. Tapi ini sebuah kejujuran kalau menurut saya. Yang ini digoreng habis-habisan oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo ini sebuah kritik yang nggak ada bobotnya, nggak ada mutunya. Apa pengaruhnya dengan Mas Ganjar Pranowo? Saya pikir nggak ngaruh lah. Karena kalau kita bicara soal
video ini kita bicara soal kejujuran. Banyaklah orang yang pernah atau sering nonton video, tetapi karena ini dianggap tabu, ia tidak mau terbuka dan ya sembunyi-sembunyi. Itu hal yang biasa ya. Tapi ketika ada orang yang mau mengakui kejujurannya bahwa itu adalah bagian dari realita yang sering terjadi di masyarakat, ya harus kita apresiasi kejujurannya. Ada lagi rumor yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo ini berpotensi mengambil Mas Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, sebagai bakal calon wakil presiden. Ya, itulah politik ya. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Begitupun sebaliknya. Tetapi apakah mungkin Mas Gibran ini bisa menjadi wakilnya Pak Prabowo Subianto saat ini? Tetapi ini menjadi hal yang menarik sih ketika dihembuskan isu Mas Gibran ini dekat dengan Pak Prabowo dan berpotensi menjadi wakilnya Pak Prabowo. Karena ini bisa saja salah satu manuver politik dari Partai Gerindra untuk memporak-porandakan, untuk mengacaukan dan membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan ini pecah konsentrasi, terjadi kekisruhan, terjadi perdebatan di internal PDI Perjuangan. Karena terbukti ya ketika Pak Prabowo bertemu dengan Mas Gibran beberapa waktu yang lalu di Solo, yang diklaim Mas Gibran mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ini langsung ramai di pemberitaan dan menjadi isu nasional yang sangat bombastis. Tetapi kalau saya melihat sosok Mas Gibran Rakabuming Raka sendiri, ia adalah sosok yang baik, yang santun, yang sangat menghargai siapapun yang datang ke kota Solo. Apalagi itu tokoh-tokoh nasional. Karena pernah juga ya Mas Gibran ini menjamu Mas Anies Baswedan saat datang ke Solo. Dan ketika Pak Prabowo Subianto datang ke Solo diperlakukan sama dengan Mas Anies Baswedan, ini adalah sebagai bentuk etika seorang tuan rumah yang juga menjadi wali kota menjamu tamunya yang datang di kotanya, apalagi itu tokoh nasional. Jadi saya pikir kalau Mas Gibran bakal menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto untuk saat ini kemungkinan kecil ya. Gibran menyebut usianya pada saat ini belum memenuhi batas minimal calon wakil presiden. Batas usia cawapres menurut pasal 169 Undang-Undang Pemilu yaitu minimal 40 tahun, sementara usia Gibran pada saat ini masih 35 tahun. Gibran pun menegaskan soal isu dirinya menjadi cawapres Prabowo hanyalah rumor. Selain umur, Gibran mengaku belum cukup pengalaman menjadi cawapres. Jadi jelas ya, yang saat ini berpotensi bisa berpasangan ini ya Pak Prabowo dengan Mas Ganjar Pranowo. Apakah Pak Prabowo sebagai capresnya atau sebagai cawapresnya atau sebaliknya. Dan saya pikir jika Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Ganjar Pranowo, ini akan menjadi pasangan yang sangat ideal. Dan untuk Pak Prabowo mestinya juga nggak perlu gengsi untuk menjadi wakilnya Mas Ganjar Pranowo. Karena kalau kita lihat dari elektabilitas Mas Ganjar Pranowo sendiri, dari hasil survei, beberapa lembaga survei, ini berada di posisi teratas. Selain itu, saat ini kursi di DPR ini juga Gerindra masih di bawah PDI Perjuangan. Jadi kalau Mas Ganjar Pranowo berpasangan dengan Pak Prabowo sebagai cawapresnya dan capresnya Pak Ganjar Pranowo. Oke?